Dan saat ini kita akan sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Romo Wilfried. Selamat malam semua Bapak Ibu yang ada di auditorium dan ada di mana saja. Puji Tuhan, kita sudah memasuki masa Advent. Masa di mana kita menantikan kedatangan Sang Matahari sejati yang tak terkalahkan. Dia Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Ya, dalam hidup ini kita selalu punya masa penantian. Ada orang-orang yang kita nantikan. Dan ada dua jenis penantian kita. Pertama, kita menantikan sesuatu yang sudah bisa kita antisipasi. Kita menantikan sesuatu atau seseorang yang sudah bisa kita duga, sudah bisa kita rencanakan. Tapi penantian kedua adalah penantian untuk sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi. Tadi pagi dalam misa, Romo Nofrin menceritakan dengan sangat bagus tentang bagaimana ibunya mengerahkan dia untuk menyiapkan kedatangan Romo Patrick dan Romo Joy ke rumahnya. Karena ibunya adalah ketua lingkungan. Mereka bersih-bersih rumah. Romo Nofrin juga dipanggil mamanya 1 minggu sebelumnya. Bersih-bersih rumah, lap-lap kursi, biar sampai licin selicin-licinnya. Bahkan menyiapkan makanan yang paling enak yang disukai Romo Patrick dan Romo Joy. Dan itu juga menjadi bagian dari persiapan untuk sesuatu yang sudah kita duga seringkali menjadi seremoni. Banyak hal yang kita siapkan untuk orang yang sudah kita duga kedatangannya, itu sering menjadi seremoni. Kita menyiapkan dengan berbagai macam cara. Kita ingat waktu Presiden George W. Bush akan datang ke Indonesia. Negara ini menggelontorkan ratusan juta rupiah untuk mendirikan 3 landasan helikopter untuk menyambut tamu yang hanya beberapa jam di Indonesia. Dan semua pedagang di area sekitar Istana Bogor disterilkan selama 7 hari. Tidak boleh beraktivitas. Dan itu kerugian negara mencapai miliaran rupiah akibat macetnya aktivitas ekonomi. Karena kita mau menyongsong orang penting yang datang. Tapi saudara-saudara sekalian, Injil hari ini berbicara tentang kesiapsiagaan kita menyongsong sesuatu, menyongsong seseorang yang tidak bisa kita antisipasi. Kapan akan datang, waktunya kita tidak tahu. Itulah kedatangan Yesus yang kedua. Yang kita tidak tahu akan terjadinya kapan. Karena itu Yesus ingat, hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tapi kata-kata itu sekaligus mengawaskan kita untuk menyiapkan kedatangan sesuatu yang juga tidak bisa kita antisipasi, yaitu hari kematian kita. Hari kematian datang seperti pencuri. Dalam Injil hari ini dikatakan begitu jelas. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang berada di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Itu kematian, dasar. Dia mengambil kita tanpa kompromi. Kita siap atau tidak siap, setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau. Begitu datang saatnya, kita mesti check out. Ya. Saudara-saudara terkasih, untuk kedatangan yang tidak bisa kita antisipasi, kita tidak bisa membuat seremoni. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Investasi. Kita mesti melakukan semua sebaik-baiknya. Supaya waktunya tiba, kita tahu kita siap sedia. Saya punya pengalaman, ada sepasang suami istri umur hampir sama dengan saya, dekat sekali sama saya. Tidak lama saya mendengar bahwa suami dari ibu itu meninggal dunia. Saya datang ke rumahnya, lalu ibu itu pecah tangisnya luar biasa. Saya terheran-heran, kok ibu kenapa menangis begitu? Dia katakan, Romo, selama usia perkawinan kami, jujur dia tidak pernah marah saya. Dia sangat sayang saya. Tapi kemarin kami 2 bertengkar hebat. Tidak ada kata maaf keluar dari mulut saya. Lalu dia meninggalkan rumah ini tanpa ada kata maaf. 3 jam kemudian saya mendengar berita ada tabrakan tunggal dan dia meninggal dunia. Itu satu kedatangan yang tidak bisa diantisipasi. Dan karena kita tidak siap, kita menyesal, kita menggugat, kita mempersoalkan.
Akan terjadi juga demikian ketika harinya tiba kita mati dan kita menghadap pengadilan Allah. Di sana akan terlihat kita siap atau tidak siap. Karena itu saya katakan tadi, untuk sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi, kita tidak bisa melakukan seremoni. Yang bisa adalah investasi. Mengumpulkan kebaikan-kebaikan kecil selama hidup kita di dunia ini. Berbuat baik, berbuat kasih, memaafkan, memberi. Supaya kelak ketika tiba waktunya, kita didapati sebagai orang-orang yang siap sedia. Waktu kita mati, orang tidak tanya berapa mobilmu. Orang tidak tanya posisi terakhirmu sebagai apa. Yang Tuhan tanya, waktu Bintaro melakukan penggalangan dana, kamu transfer enggak? Saudara-saudara terkasih, kita tidak tahu kapan saatnya akan tiba. Mungkin minggu depan, mungkin besok, atau mungkin malam ini setelah pulang dari sini, tiba di rumah batuk sedikit saja langsung check out. Karena itu inilah saatnya terakhir untuk mengantisipasi itu dengan berinvestasi melalui paroki Bintaro. Transfer. Ya. Sambil transfer bersama Victor Huta Barat, kita akan bernyanyi bersama-sama. Agar namamu bagus nggak? Terpuji kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari bergembira bersama Tuhan, menyongsong hari kelahiran Yesus, sang matahari sejati yang tidak terkalahkan. Aku cemas dan dikala ku berserah kepadamu, ku serahkan hidupku. Bila ku bersenang dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah gandaku, oh pimpinlah, pimpinlah gandaku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Perjalanan masih akan sangat panjang, tapi di titik mana kita akan selesai kita tidak pernah tahu. Karena itu saudara-saudari, bersiap siagalah, awaslah selalu, teruslah berbuat baik, sehingga jika waktunya tiba, Tuhan akan menemui kita sebagai putra-putrinya yang layak untuk diselamatkan. Dikala ku cemas dan dikala ku bersenang kepadamu,
tersesat di perjalananku. Yes. Sangat Rocky? menakjubkan sekali ya. Luar biasa ya.